Demokrat diskakmat mengamat pintar bikin sinetron sejak dipimpin SBY. Banyaknya keluarganya yang menjadi pemimpin-pemimpin dari Partai Demokrat, bangga menjadi ketua pamer dari Partai Demokrat dan sebagainya. Ini hal-hal yang harus dikoreksi, yang harus dilawan. Dan dilawannya dengan cara apa? Dengan KLB yang menunjuk Pak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Apa yang mereka lakukan tentu didasari oleh niat yang buruk. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Janganlah menekan-nekan saya. Saya diam, jangan menekan-nekan. Dan saya ingin mengingatkan semuanya karena saya bisa, sangat mungkin ya melakukan apa itu langkah-langkah yang saya yakini. Kelakuan pasukan AHY ditelanjangi. Pengamat mengatakan aksi massa anak SBY tindakan primitif. Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoroti pengerahan massa yang dilakukan Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono di sidang Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Menurutnya pengerahan massa dalam agenda sidang gugatan pihak Partai Demokrat hasil Kongres Luar Biasa atau KLB kepada Kementerian Hukum dan Asasi Manusia atau Kemenkumham ini tidak pantas dilakukan dan merupakan tindakan primitif. Pak SBY itu harus mengambil alih kepemimpinan Demokrat dari Mas AHY. Sudah nggak mampu. Sebelumnya juga sempat terjadi pergerakan massa oleh sejumlah kader Partai Demokrat kubu AHY untuk membubarkan acara peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-20 dan Harlah Demokrat yang diselenggarakan oleh pendiri Demokrat di Tangerang pada 10 September lalu. Lebih lanjut, menurut pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing, membeberkan pendapatnya tentang Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Emrus menilai kepemimpinan AHY di Partai Demokrat sangat lemah. Menurut Emrus, lemahnya kepemimpinan AHY itulah yang kemudian menimbulkan perpecahan di tubuh Partai Demokrat. Salah satu perpecahan yang terjadi adalah munculnya kader-kader yang mendeklarasikan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa atau KLB. Emrus menilai perpecahan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat baru muncul saat kepemimpinan AHY. Sementara Partai Demokrat sangat solid saat dipimpin oleh mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Tak sampai di situ saja, Demokrat diskakmat mengamat. Mereka mengatakan pintar bikin sinetron sejak dipimpin SBY. Muldoko yang namanya diseret sebagai orang yang terlibat di dalamnya pun sudah buka suara dan membantah. Dia pun sudah klarifikasi dan bahkan menyentil telak AHY. Muldoko merasa heran dengan istilah yang digunakan oleh AHY yaitu kudeta. Dia mengatakan istilah kudeta terjadi gerakan dari dalam organisasi bukan dari luar organisasi tersebut. Kalau ada istilah kudeta, ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar? Itu saja sih kira-kira penjelasan dari saya, kata Muldoko. Direktur Eksekutif Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia atau Kedai Kopi Kunto Adewibowo menilai hal itu merupakan urusan internal Partai Demokrat. Dia mengingatkan bahwa Partai Demokrat sejak dipimpin oleh SBY pintar membuat skenario drama ataupun sinetron untuk mengambil hati pemilih di Indonesia. Dan sangat mungkin ya pikiran itu keluar bagi siapa saja yang mendengarkan cerita ini, katanya. Di samping itu, dia menilai kemungkinan tekanan dan ancaman yang dihadapi oleh Partai Demokrat sudah berada di ujung batasnya, sehingga AHY harus memberikan statement keluar untuk sebagai primitive action, sebagai tindakan sebelum didahului oleh mereka yang dituduh oleh AHY sebagai orang-orang yang berkonspirasi untuk mengambil alih Partai Demokrat. Menurut dia, internal Partai Demokrat kepemimpinan AHY tidak solid jika upaya kudeta itu terjadi nantinya, dan ini sangat mungkin apalagi kan partai ini juga mengandalkan tokoh SBY ini. AHY sendiri belum bisa menggantikan sosok SBY sebagai tokoh dan orang yang pegang wibawa Partai Demokrat baik di internal maupun eksternal. Lalu pertanyaannya, pintar bikin sinetron nih? Ya, semua orang juga kayaknya percaya. SBY beberapa kali membuat statement sensasional, kadang membuat cuitan yang terdengar sangat sedih dan pilu. Tidak jarang sekali prihatin padahal tidak ada yang perlu diprihatinkan. Namanya juga hobi prihatin, dikit-dikit prihatin. AHY tak perlu dikudeta atau dilengsarkan ataupun apalah namanya itu kalau partainya solid. Itu saja kuncinya.
Tapi kalau AHY panik seperti ini, lalu membuat statement seperti kemarin malah membuat orang curiga kalau fondasi partai sedang tidak bagus. Dan yang paling menggelikan dari itu semua adalah Jokowi diseret. Menggelikan sekali sekaligus ngawur. Jokowi tidak tahu apa-apa. Muldoko sudah katakan itu. Terlihat menjadi drama tidak bermutu untuk dapatkan simpati. Mirip seperti SBY dulu, tapi malah blunder dan makin dihujat. Kalau mau bikin sensasi silakan, mau cari muka juga silakan. Tapi kalau dikit-dikit Jokowi sih, ini sih minta disiram ya. Lucu, mereka yang ribut mereka pula yang minta Jokowi untuk klarifikasi. Harusnya mereka yang buktikan dengan jelas, bukan mendorong Jokowi yang gak ada kaitannya sama mereka. Kalau Muldoko dirasa bersalah, silakan lapor kepada polisi. Jangan apa-apa tendensius seret pemerintah, apa-apa salah Jokowi. Kalaupun misalnya katakanlah nih, Muldoko terlibat, apa mungkin Jokowi yang nyuruh? Mungkin ini kebanyakan nonton film konspirasi ya. Makanya nggak mikir, langsung tuduh ini konspirasi, langsung blow up jadi drama seri yang baru. Tapi memang, apapun itu Demokrat memang berhasil membuat sensasi. Tapi lihat saja, Demokrat tidak akan besar kalau modelnya masih seperti begini. Suka bikin sensasi dan mengaitkannya dengan pihak lain. Sekarang aja udah terseok-seok, hanya tinggal menunggu waktu partai ini ditinggalkan. Masih segar dalam ingatan, KLB Demokrat sukses digelar. Ini agak mengejutkan karena terlaksana di tengah protokol kesehatan yang melarang berkerumunan dan sudah diantisipasi secara terbuka oleh SBY dan gengnya. Konpres AHY kirim surat ke Jokowi sampai SBY turun gunung adalah sebuah upaya menyelamatkan, menggembosi gerakan KLB, meminimalisir kemungkinan terlaksananya KLB. Tapi semua tantangan tersebut berhasil dilalui. KLB sukses digelar dan menghasilkan Muldoko sebagai ketua umum yang baru menggantikan AHY. Dari sini jelas SBY kalah strategi. Pengerahan massa yang mencoba membuatkan KLB tidak membuahkan hasil. Sementara ancaman atau perjanjian solid yang sudah dikirimkan kepada DPC rupanya tidak semuanya sampai. Ada DPC yang hadir dan menyatakan diri mendukung Muldoko. Banyak yang bilang bahwa KLB Demokrat ini adalah buah karma dari SBY yang dulu menyetujui Muhaimin mengambil alih PKB dari Gus-Dur. Pemerintahan SBY lebih mengakui KLB versi Muhaimin. Ada benarnya. Tapi kalau dari kacamata saya ada tambahan. Ini juga adalah karma buruk atas dosa-dosa SBY di masa lalu. Kuda tuli. Dulu SBY saat peristiwa 24/1996 memutuskan penyerbuan terhadap kantor DPP PDIP. SBY memimpin rapat penyerbuan terhadap kantor DPP di Jalan Diponegoro 58 Jakarta. Dalam peristiwa itu 5 orang meninggal dunia dan ratusan orang luka-luka. Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDI Kongres Surabaya ditekan oleh pemerintah Soeharto karena rezim Orde Baru itu tidak mau atau anti dengan anak Bung Karno. Ketua Umum PDI hasil Kongres Medan bersama-sama dengan tim prajurit SBY menyerbu kantor Ibu Mega. Tragedi tersebut kemudian dikenal dengan kuda tuli. Maka kalau kemarin Demokrat diambil alih, jelas itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dosa-dosa SBY di masa lalu. Namun jika kita yakin bahwa karma itu biasanya lebih buruk, maka mungkin beberapa kejadian ke depan masih akan menyeret SBY dan keluarganya ke lubang penistaan. Alasan SBY kerap menyebut bahwa KLB Demokrat adalah intervensi pemerintah karena dia takut dengan bayang-bayang masa lalunya. Teringat dengan tragedi kuda tuli di mana pemerintahan Soeharto mengintervensi kepemimpinan Megawati Soekarno Putri. Kalau Andi Arief mengingatkan soal demo dan ancaman pertumpahan darah, itu juga pasti karena dia teringat dengan peran SBY di masa lalu. Sejatinya mereka takut dengan bayangan-bayangannya sendiri. Kalau semalam AHY merespon bahwa KLB tersebut tidak sah, lalu istrinya juga ceriwis dan bilang terjadi pemerkosaan demokrasi, ya itu biasa saja. Semua partai yang mengalami dualisme kepemimpinan akan mengatakan hal yang sama, menuduh pihak lain tidak sah. Tapi bagi Muldoko, sebagai mantan Panglima TNI dan saat ini menjabat sebagai Kepala KSP, pasti sudah memperhitungkan keputusan ini secara matang. Dia tidak akan menerima keputusan Kongres tersebut jika tanpa perencanaan atau langkah strategis yang akan dia lakukan setelah ini. Muldoko sih santai saja merespon rengekan AHY dan istrinya karena dia tahu AHY bukan lawan yang sebanding, tidak level. Jadi daripada beradu argumen, lebih baik Muldoko langsung menawarkan opsi terhadap kader Demokrat di bawah. Opsi apakah mereka akan berada di ketiak AHY dan dinasti politik keluarga Yudhoyono atau menjadi bagian dari partai yang demokratis yang semua orang bisa menjadi pemimpin tertinggi tanpa memandang keturunan.